Menurut Al-Balki, secara garis besar, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental, yaitu setelah sukses menerjemahkan dan menerbitkan karya Ibnu Sina mengenai psikologi Islam, penerbit Turos Pustaka kembali memperbanyak terjemahan dan terbitan karya-karya ilmuwan muslim klasik di bidang ilmu psikologi. Hal itu dapat dilihat dari terjemahan dan terbitan yang baru saja mereka rilis di awal tahun 2023 kemarin, yaitu terjemahan dari karya ilmuwan muslim klasik bernama Abu Zaid Al-Balki. Adapun karya Al-Balki yang diterjemahkan ialah karyanya yang berjudul Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, yang kemudian untuk edisi bahasa Indonesianya diberi judul Kitab Kesehatan Mental. Nah, Abu Zaid Al-Balki ini sendiri adalah ilmuwan muslim yang lahir pada tahun 849 Masehi di dekat kota Balkh. Ia hidup pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Ia merupakan ilmuwan polimatik yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti geografi, filsafat, politik, dan kedokteran. Nah, di kitab Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus ini, ia membahas tentang kesehatan badan dan kesehatan jiwa atau mental. Hanya saja, untuk versi terjemahannya ini, penerbit Turos tidak menerjemahkan bagian pertama dari kitab tersebut dikarenakan ada beberapa bagian yang dinilai tidak relevan lagi dengan ilmu-ilmu medis modern saat ini. Oleh karena itu, di buku kitab kesehatan mental ini, kita hanya akan menjumpai bagian kedua dari karya Al-Balki tersebut. Dan ketika diterjemahkan, bagian kedua karya Al-Balki tersebut hanya berjumlah sekitar 60-an halaman. Jadi, dari total 200-an halaman buku ini, bagian yang benar-benar merupakan tulisan Al-Balki hanya 60-an halaman dari 200-an halaman tersebut. Sisanya nanti ada kata pengantar, kemudian ada anotasi atau informasi tambahan dari penulis lainnya tentang karya Al-Balki ini, dan juga ada tulisan Ibnu Sina tentang resep bahagia yang ditambahkan oleh penerbit di akhir buku ini. Oke, sekarang kita masuk ke ringkasan dari karya Al-Balki yang diterjemahkan ini. Nah, di bagian kedua dari karyanya, ia menjelaskan perihal tentang manajemen perawatan jiwa, bagaimana menjaga stabilitasnya, dan cara menangani gangguan mental yang diderita. Menurut Al-Balki, menjaga kesehatan jiwa atau mental tidak kalah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Bahkan, menjaga kesehatan mental adalah hal yang urgen atau penting karena kalau gangguan fisik, itu munculnya bisa dibilang lebih jarang dibanding gangguan mental. Contoh sederhananya, kita tentu jauh lebih sering merasa marah dan sedih dibandingkan merasa demam atau terkena batuk. Jadi, guncangan emosional itu lebih sering menghampiri kita dibanding gangguan fisik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi hal yang penting bagi kita. Di awal bagian kedua ini, Al-Balki juga menjelaskan bahwa jiwa dan fisik manusia itu saling berkaitan. Jadi, kalau fisik kita mengalami masalah, ia dapat mempengaruhi mental kita. Begitu pula sebaliknya, ketika jiwa kita bermasalah, maka ia juga dapat mempengaruhi kondisi fisik kita. Menurut Al-Balki, secara garis besar, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental, yaitu pertama, melindungi mental dari gangguan eksternal, seperti mendengar atau menyaksikan hal-hal yang menimbulkan perasaan khawatir, cemas, marah, panik, sedih, takut, dan lain-lain. Kedua, melindungi mental dari gangguan internal, yaitu tidak memikirkan sesuatu yang dapat menimbulkan emosi-emosi yang mengganggu seperti di atas. Oke, di bagian berikutnya, Al-Balki menjelaskan bahwa walaupun kita sudah berupaya sekuat mungkin untuk menjaga kesehatan mental dengan dua cara di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih akan mengalami guncangan emosional. Untuk itu, ketika kita mengalami hal tersebut, maka hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan terapi psikologis. Nah, terapi psikologis ini juga ada dua macam ya. Ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Dari sisi internal, terapi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kekuatan cara pandang kita untuk menenangkan diri kita ketika gangguan mental menyerang. Sementara itu, dari sisi eksternal, terapi yang bisa dilakukan adalah dengan meminta nasihat dari orang lain yang sekiranya dapat menenangkan dan memulihkan kondisi mental kita. Nah,
Kenapa nasihat orang lain diperlukan untuk memulihkan kesehatan mental kita ketika kita terpuruk? Karena kata Al-Balki, ketika kita dalam kondisi mental yang terpuruk, kita sulit untuk menguatkan diri kita. Sehingga bantuan atau nasihat dari orang lain itu sangat diperlukan. Sebagaimana seorang dokter yang lagi sakit, tentu dia kesulitan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga dia memerlukan perawatan dari dokter yang lain. Nah, di buku ini, Al-Balki membahas beberapa jenis gangguan mental yang disertakan juga dengan bagaimana cara menanganinya. Beberapa gangguan mental yang dibahas ialah terkait amarah, rasa takut dan panik, sedih dan depresi, dan gangguan mental yang terkait erat dengan self-talk negatif dan obsesif kompulsif disorder. Di setiap bab tersebut, Al-Balki akan menjelaskan bagaimana awal kemunculan dari gangguan-gangguan yang ada, atau mungkin bisa dibilang juga faktor-faktor kemunculannya, serta bagaimana cara kita mengendalikan dan mengobatinya. Di setiap kiat yang diberikan Al-Balki terkait cara mengendalikan dan mengobati gangguan emosional yang ada, selalu ada dua jenis terapi yang diberikan, yaitu terapi eksternal dan internal. Misal, ketika kita ingin mengendalikan dan mengobati amarah, untuk terapi eksternal tentu saja dengan meminta saran, nasihat, peringatan dari orang lain yang dirasa bisa membantu kita. Sementara itu, untuk terapi internal, kita bisa membangun cara berpikir yang dapat meredam amarah. Misal, jauh sebelum marah itu muncul, kita sudah harus menanamkan dalam diri kita bahwa marah itu adalah hal yang tidak mengenakan untuk jiwa dan tubuh kita. Saat marah, tubuh kita menjadi panas, dada menjadi sesak, gemeteran, jadi cemas dan jengkel, dan hal-hal tidak mengenakan lainnya. Dengan kesadaran ini, ketika marah terjadi, kita bisa memanggil pikiran tentang konsekuensi tidak menyenangkan dari marah yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Sehingga kita dapat segera sadar bahwa marah itu hal yang tidak enak. Dan kita tentu tidak ingin menyakiti diri kita dengan hal yang demikian. Sehingga jalan satu-satunya adalah kita harus meredamnya. Jadi, dengan cara berpikir tersebut, dengan memikirkan konsekuensi tidak nyaman dari marah, kita akan tergerak untuk segera meredamnya dibanding tenggelam di dalamnya. Tentu saja ini hanyalah salah satu cara yang disampaikan Al-Balki. Nanti masih ada banyak lagi cara-cara mengobati amarah lainnya yang dibahas di buku ini. Begitu juga dengan cara menangani berbagai gangguan mental lainnya. Oke, itu saja ngomongin buku kali ini. Menurut saya, kehadiran buku ini cukup bermanfaat, tidak hanya untuk pembaca yang ingin menjaga kondisi mentalnya, tapi juga bagi pembaca yang memerlukan referensi tentang psikologi Islam langsung dari ilmuwan Muslim klasik. Dan di buku Al-Balki ini, ia juga menunjukkan bahwa ilmu-ilmu kesehatan yang dibahas oleh ilmuwan Muslim klasik itu cukup visioner, sehingga masih relevan hingga sekarang. Oke, sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.